Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024 bertempat di Ballroom Assisi Caritas Hospital Jalan Jenderal Sudirman Palembang, diselenggarakan pengukuhan pengurus Yayasan Rumah Sakit Caritas dan Yayasan Abdi Karya Caritas serta penandatanganan kerjasama dengan Yayasan Santo Lukas Ambon Maluku yang membawahi 3 rumah sakit. Pengukuhan pengurus Yayasan Rumah Sakit Caritas dan Yayasan Abdi Karya Caritas masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029 dilangsungkan dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Palembang Romo Yohanes Kristianto bersama Uskup Emeritus Monsiur Aloysius Sudarso, SCJ, Romo Kusmarianto, SCJ, Romo Suwanto, SCJ, dan Romo Jimmy. Acara ini dihadiri sekitar lebih dari 100 orang jajaran direksi, pengurus dan karyawan Yayasan Abdi Karya Caritas serta Yayasan Rumah Sakit Caritas, serta tamu undangan lainnya. Yayasan Rumah Sakit Caritas ini merupakan badan hukum yang mengelola karya kesehatan sesuai dengan SK 04 Pembina Yayasan RS Caritas 3/2024 dengan Ketua Pengurus Suster M. Hendrika F. Jah, Sekretaris Suster M. Isodora F. Jah, Bendahara Suster M. Albertin F. Jah dan anggota Suster M. Anselina F. CH. Sedangkan pengurus Yayasan Abdi Caritas adalah Ketua Suster M. Ancelina F. Jah, Sekretaris Suster M. Isodora F. Jah, Bendahara Suster M. Albertin F. CH, anggota Suster M. Hendrika F. CH. Monsiur Aloysius Sudarso dalam homilinya berharap agar para pengurus yayasan yang baru dilantik dapat melayani dengan pribadi yang beriman secara komunikatif, andal, sinergis, inovatif dan hangat, menjadi pelayan mengabdi dengan setia, bertanggung jawab dan rendah hati. Para pengurus agar dapat berkontribusi profesional, rajin, stabil, setia, berorientasi yang detil, fokus dan konsisten melayani dengan semangat hati. Suster M. Hendrika F. CH berharap bahwa karya pelayanan di bawah Yayasan Rumah Sakit Caritas agar dimampukan oleh Allah dalam pesona kasih dilakukan dengan penuh keramah tamahan, kasih sayang, tidak merasa tinggi dari siapapun dan menyeluruh. Kehadiran Rumah Sakit Caritas di tengah masyarakat hendaknya membuat kelegaan, sukacita dan kesembuhan serta melayani sepenuh kasih, sesuai dengan misi Rumah Sakit Caritas dalam melayani Tuhan, masyarakat, bangsa dan melayani kongregasi dalam karya-karyanya. Pelayanan ini bukan karena aku melainkan kehendak Tuhan, ungkap Suster Hendrika. Yang terutama terlibat pada waktu itu adalah ordo dan juga ordo wanita terutama. Maka juga pengawas dan pengurus Yayasan Rumah Sakit Caritas. Ya, saya bersedia. Di hadapan Tuhan dan hadirin sekalian, saya persilakan saudara dan saudari mengucapkan janji jabatan. Santo Fransiskus Caritas, di hadapan segenap hadirin sekalian, kami dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati berjanji melaksanakan tugas sebagai pengurus Yayasan Rumah Sakit. Saudari yang diutus oleh para suster dari Belanda telah menancapkan tonggak karya pelayanan di bumi Sriwijaya ini sejak 97 tahun yang lalu. Mulai dari beliau-beliau inilah karya ini terus ditumbuh kembangkan oleh begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Para pembina, para pengurus yayasan, dan semua saja sudah ribuan orang yang terlibat di dalamnya. Kalau Caritas semakin bertumbuh berkembang, tentu saja kita juga perlu mengingat jasa-jasa para pendahulu. Kita juga bersyukur dan berterima kasih karena dalam perjalanan waktu Caritas semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin meluas pelayanannya. Kalau dulu diawali dari sini, dari tempat ini, kini sudah berkembang ke Kenten, ke Miria, yang
masih dalam satu kota. FCH kami persilakan. Saya FCH sebagai Ketua Pengurus Yayasan Abdi Karya Caritas. Kepada Sesor Emansanya FCH, sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah Yayasan Rumah Sakit Caritas dan Yayasan kami percaya di tangan para suster dan juga baik itu pengurus, pembina dan pengawas yayasan yang baru, Yayasan Rumah Sakit Caritas dan Yayasan Abdi Karya Caritas, semua akan menjadi baik.